cukup bold, cukup menarik karena main bertemu dengan para pemain dari DG dan oke dari loncat ternyata menembak langsung dari backman. Pony kalian kehilangan satu kapten beraninya ternyata si lagi nih. Oke, ya loncat ke depan Red. Onyx Aren akan bertemu dengan Permain dari Aura orang Nebi dan ini dia EVOS yang sempat melawan dengan double back dan lihat terdeteksi Elvin dan juga Mr. Home yang Jatin. Mr. Home andalan kalian. Kita gak bakalan berlama-lama lagi, langsung masuk aja ke ronde ketiga di map Kalahari. Ya, it's coming right at you. Yang mana Kalahari sendiri, apakah kira-kira di antara EVOS atau Red Bull Rebellion? Dan dari pesawatnya sendiri bergerak dari arah Oldhampton menuju ke arah Stonebridge untuk kali ini. Still always EVOS seperti biasa melakukan classic EVOS play, di mana di sampingnya, ini cukup bold, cukup menarik karena memang sudah ada teman-teman dari Airwolf dan juga udah ada teman-teman dari Red Bull Rebellion, yang mana Red Bull Rebellion sendiri memang sangat butuh poin. Tapi ada yang berdarah kalau kita perhatikan, sudah ada Pac-Man bertemu dengan para pemain dari DG Sport. Pac-Man berhasil natakin habis para pemain dari DG Sport. Coba turun dulu, terseok-seok, menyisakan Jafra aja. DG Sport, like seriously, ini baru 40 detik dari turunnya pesawat. Apakah ini akan menjadi hari akhir DG Sport di ronde ketiga kali ini? Karena kalau gue lihat, Jafra ternyata masih cukup cemerlang, berhasil menjuluk satu Chansu yang sudah cukup open field. Langsung dihabisin harusnya, tapi nggak bakal dibiarin oleh teman-teman dari RRQ. Yang mana kalau kita perhatikan, Chansu harus sedikit lagi tolong. Tidak, ternyata Legalat pun menjadi korban selanjutnya. Chansu tidak tertolong, Legalat juga udah harus jatuh. I'm God selain berhasil dapetin Brew. Oh my God, Aura, apakah Aura di sini akan tusun juga lagi? Waduh, luar biasa banget. Pertempuran terjadi di mana-mana. Ini dia. Ada Aura Esports yang mana Deadly berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana. Oke, bakal coba nolong seorang Feudal yang sempat terkena dan dari samping ada Amek juga dengan XM8-nya. Berhasil natakin balik strafing yang sangat baik dari Amek dengan XM8. Apakah ini malah akan menjadi mimpi buruk untuk Nightmare sesuai nama timnya? I'm Gotha sendiri sih udah langsung cabut sih. Karena emang bener-bener pastinya udah bakalan jauh lebih sulit, mengingat juga tadi HP-nya juga udah lumayan sekarat. Tapi ada dari RRQ dan DG Esports-nya. Aduh, 2 menit pertama baru turun pesawat, lu harus kembali ke lobby room. Lu nonton gak sih yang match di sebelah sih? Iya. Itu bener-bener keras banget sih. Late game-nya aja bisa sampai 40-an dan ini dia bener-bener kayak karakteristik gameplay yang dimiliki dari grup B dan juga grup C. Pecah habis ya, beda cerita sama grup A yang mana kemarin sampai zona mau keempat aja itu masih 12 tim. Masih 12 tim, terus itu bener-bener masuk ke zona keempat, 47 alive. Betul. Satu orang doang yang dipulangkan ke lobby. Bete banget gue kemarin nontonnya. Tapi kalau jadi caster. Karena penumpukan di akhir tuh tidak ada nafas untuk caster gitu. Nah, ini dia. Langsung aja masih dengan I'm God, di mana I'm God walaupun sudah kehilangan kawannya di comment post, sepertinya dia tidak mau meninggalkan kawannya mungkin di sini ya. Ingin membuat sejarah baru mungkin 1 lawan 4 di sini. I'm God dengan SKS-nya mulai bersiap dengan shotgun tangannya. Shotgun pistol, apa yang akan terjadi? Bakal di force rush begitu saja. 2 orang sekaligus, di mana I'm God bakal loncat ternyata. Nice move dari I'm God, berhasil menggocek teman-teman dari Aura, di mana berhasil selama beberapa detik, tapi pada era harus tumbang juga buat. Still always, nice move, boleh gue bilang. Ya, yang mana itu benar-benar harusnya ketika dinaikin ke tower itu baru loncat sekali, udah langsung kena spray dan udah benar-benar instan. Tapi dia tadi sempat juga ketika turun dan benar-benar selamat sampai komen postnya, dia ngelakuin zigzag masih bisa selamat, walaupun akhirnya benar-benar ke spot juga sama Aura Esports itu sendiri ya. Lagi-lagi dia nih. Gak tahu nih, ini ada apa sama Lovre sama RRQ? Udah dari CPR. Iya, dari CPR. Terus tadi dari Central. Iya. Sekarang di The Mesh. Ada Saya suka grup BC ya, selalu ada peperangan. Dimana kalau kita perhatikan juga sudah ada yang membagi posisi, dimana udah ada Pac-Man juga kehilangan banyak darahnya. Bakal coba dia maju oleh Kapten J, dikawal dengan Father juga, bersiap dengan satu senjatanya di arah depan. Coba tembak langsung begitu aja, double barrel di tangan. Tapi Kanar harus jatuh oleh Venom. Maju ke depan udah ada Pac-Man. Terponis kali ini RRQ yang harus tumbang, dan ini adalah poin segar untuk Louvre Kings.
Yang mana sebenarnya emang kayak ganti-gantian sih. Betul. Antara Aerowolf bersamaan dengan Louvre. Aduh. Ini kalau kayak gini gimana ngitung poinnya? Iya. Ganti-gantian terus-terusan ya. Iya, tapi satu hal ilmu pastinya adalah Aura nggak boleh tumbang lebih awal dibanding dua tim tersebut. Louvre King dan juga Aerowolf. Ya, yang mana ini benar-benar kayak udah mau masuk ke setengah gamenya itu sendiri. Kita sekarang ada di ronde ketiga. Jadi gua rasa kalau emang auranya sendiri mau up itu harus dari sekarang. Dan ada player of the match kita di sini, Mamang Lord ya. Finally back to the game. Back to the game setelah tadi melihat fight yang cukup menegangkan di area sentral juga ya. Yes. Seru banget dan cara mereka pembagian posisi juga bagus banget sampai ke arah Roman Lion tadi. Wah, menarik banget. Tapi kalau kita berpindah sekarang ke arah confinement, ini sudah ada teman-teman dan berpindah lagi. Ini udah dari Aerowolf yang memang lebih mencari jalur aman harusnya ya. Ya, yang mana jangan sampai dari Aerowolf sendiri mengulang dari kesalahan yang sebelumnya di match pertama ketika dia memutuskan jalur aman dan dia benar-benar menghindari team fight, justru dia sendiri yang bakalan kalang kabut di late game-nya nanti. Gua rasa Aerowolf sendiri punya kekuatan kalau emang dia mau ngajuin team fight, dia benar-benar set up fight-nya ke arah musuhnya itu bakalan lebih bagus ya harusnya. Yeah, it's a good thing ya. Dan ini kita bakalan melihat sedikit lagi harusnya bakalan ada informasi klasemen sementara karena sudah ada ini dia standing sampai dengan ronde kedua tadi di mana udah ada Island of God, Aerowolf, Louvre Kings, terus ada The Eternal, Onicares, Aura Esports. Aura Esports adalah tim yang paling bawah. Kalau trennya tetap kayak gini, dengan catatan Louvre-nya tuh harus 20 sebenarnya. Louvre-nya harus 20, tapi sekarang Louvre-nya juga masih ada di bawah Aero dengan gap point ya. Masih tipis-tipis. Terus ini kenapa Island of God yang udah benar-benar ada di bawah ngacak yang ada di atasnya sendiri dong? Wah. Biasanya emang kayak gitu. Kalau udah penghujung matchday itu selalu ada kejutan dari tim-tim yang memang ada di papan bawah gitu ya. Kalau sampai dari Island of God yang bawa pulang 20 poin sih. Nah, itu belum tentu juga ya. Belum tentu juga sih. Gue lupa kalkulat pastinya, tapi kalau nggak salah vonisnya untuk Louvre sendiri, Louvre King harus 20 poin. Harus 20. Berarti 20. Ketika dia benar-benar nggak mencapai angka 20, kita nggak tahu sih sebenarnya. Kita nggak tahu. Teman, kalau misalkan Aura yang gue tahu, dia kalau mau aman di peringkat pertama dia 14, kalau mau aman tetap di sana dengan catatan Louvre-nya di bawah 10 itu dia 10 aja udah aman sebenarnya. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Kita bakalan lihat sih dari ronde ketiga ini bakalan seperti apa. Melihat dari Aura yang sendiri juga kali ini masih hidup. By the way, ini sekarang zona pertama mau masuk ke zona kedua. Ada 9 tim dengan 36 pemain yang live. Ini dia. Dan sudah ada DG Eternal, di mana DG Eternal sendiri adalah tim besutan dari Bang Ledda yang kebetulan Bang Ledda hadir di sini ya kan? Seriously? Iya. Nanti kalau nggak salah bakalan ada spesial wawancara kalau nggak salah ya. Oke, kita bakalan lihat aja, makanya kalian jangan sampai bener-bener ditinggalin tayangan dari Free Fire Master League Season 2 untuk matchday 12-nya ya. Jangan lupa di-share, di-like, dan juga kalau kita perhatikan sudah ada Bion yang harus terkena down, posisinya cukup sulit, bakal coba langsung dipantau oleh Kapten Alcion. Kapten Alcion bakalan memantau dan memastikan Bion tidak bakal ter-revive oleh temannya, tapi dibalas juga dari samping oleh Lord dengan SKS-nya. Chance datang harusnya merecover seorang Kapten Halcyon. Yes, yang mana kali ini dari Island of God sendiri belum terlihat pergerakan untuk coba ngerasing ke arah dari Aerowolf. So, kayaknya bisa gue bilang kali ini bakalan warnya mid range aja, tapi bakalan bahaya karena ada tim lain juga dari DG Eternal ya tadi ya berarti ya. Nah, yang betul. bakalan coba sepertinya join to fight ke arah Aerowolf. Nah, tolong tengok di arah luar zona. Sudah ada Aura Esports, depannya ada Eternal, terus ada Aero. Ini pot base semua. Ngapain? COD apa di sini? COD apa? COD ini ya? Lagi COD AR. Apa COD SMG? Apa gimana? Kok janjian gini sih bapak-bapak? Tuker tambah. Iya. Tuker tambah poin sih bahaya sih. Bahaya sih, jangan sih. Ini berbahaya banget dan ini sepertinya dari teman-teman Island of God sadar sudah nggak memungkinkan untuk maju lebih jauh karena di depan udah ada teman-teman dari Aerowolf, makanya mereka menarik diri jauh, tapi masih ada vision yang cukup jauh dari Black dengan M60-nya. Kit SR pun menjadi korban pertama dari kekejaman AIM M60 seorang Black. Yes, yang mana Island of God juga kesal 2 orang, tapi kali ini kita bakalan lihat Aura Esports yang seharusnya kali ini benar-benar ngelihat vision para pemain dari DG Eternal dan sepertinya memutuskan untuk menahan di luar circle. Dan Deadly dengan 6 medkit tadi yang dimiliki udah digunakan 1, gue rasa nggak akan begitu cukup karena mengingat ini kalah Harisnya sakit sih. Betul, dan yang paling penting adalah tidak ada global tadi di Deadly. Itu dia. Dan dia berarti nggak pakai Wager juga ya, pakai Wager yang lain ya? Sebenarnya kan bisa aja digantikan skillnya, cuman gue nggak tahu juga ya. Kalau misalkan dia ternyata emang nggak pakai Wager, itu danger menurut gue karena
saat ini dia lagi emang nggak punya glue lah. Harusnya dia pakai Weiger sih harusnya. Oke, ternyata nggak jadi COD. Barangnya KW soalnya. Mundur lagi. Jadi benar-benar dari DG Eternal juga nggak team fight. Aerowolf juga masuk ke next circle. Dari Aura dan IOG mutusin ke belakang circle buat masuk lagi ke dalam pet yang lebih aman ya. Iya, dan ini dia Bigetron Beat yang tadi sempat berhasil dapetin Buya juga ya. Yes. Iya. Mereka harus tetap konsisten. Apalagi Red Bull kalau gue bilang lagi mengalami arus ombak yang cukup menggoyangkan Red Bull ya. Ya, bisa jadi kesempatan besar untuk teman-teman dari Bigetron. Kali ini bakal langsung ketemu sepertinya sama tim Louvre yang mana ada Vader yang udah langsung majuin. Ada Venom juga dari sisi kirinya pada kali ini. Oke, bakal coba langsung dibuka glue di atas pun. Di atas. Dan coba diamankan oleh seorang Zico dengan VSS-nya. Ada satu lain main terdeteksi. Gits bakalan kehilangan satu Kapten J. Udah gak bisa ketolong lagi. Venom pun kehilangan banyak sekali health point-nya. Di samping udah ada glue juga untuk dari teman-teman Bigetron. Coba dihancurkan oleh Gits. Masih coba dikasih hadiah yaitu frag grenade ke arah depan. Coba langsung jump shot dengan double barrel. Masih bisa reload dulu sedikit. Anca terlihat dengan teman-teman dari Bigetron menarik diri. Mengirim satu Ikam di arah depan dengan double barrel. Sambil menunggu dan memastikan posisi Ikam terancam. Dari samping juga udah coba dipastikan dari arah yang berlawanan oleh Louvre Kings. Yang mana kali ini ada UAV drone juga yang lewat benar-benar bikin kasih tahu posisi dari Red Bull Rebellion. Ini bakalan sulit banget kalau misalkan mereka harus war di luar dari obstacle ini. Karena bakalan ketahuan banget sama Zico. Dijepit, hati-hati abangku. Jangan jepit-jepit. Itu dia bakal coba ditembak dulu sedikit. Langsung merasakan panasnya peluru yang datang dari Louvre King. Masuk ke dalam aja. Coba diterobos oleh teman-teman dari Louvre. Bersiap aja. Udah ada Venom yang lagi-lagi kehilangan banyak darah. Coba dijamset begitu saja. Maju ke depan Gary dengan gagah beraninya. Ternyata Zico lagi-lagi take advantage. Dapetin satu momen. Vader jatuh. Menyisakan Git bersama Venom. Membuka di sini. Karena kalau melihat bakalan coba diajar. Git pun keluar. Apakah Git mampu keluar dari genggaman Bigetron Beat? Karena Venomnya cukup sulit. Udah jatuh juga Venomnya. Dan ternyata ada Gare yang sudah berhasil mengeksekusi Venom. Dan ternyata Louvre King still take the advantage. Oh my god, sayang sekali nggak bisa. Maksud gue Bigetron yang take advantage. Ya, yang mana benar-benar tadi Venom itu gue rasa dalam posisi yang sulit. Dia benar-benar kejebak di dalam bersama dengan 3 pemain dari Bigetron. Tapi kita ngomonginnya nanti kan ada team fight lagi antara dari DG Eternal yang bakalan ketemu sama tim Aerowolf. Oke. Aerowolf saat lagi bakal coba baku tembak. Berjibaku saja. Loncat ke depan Raven dengan MP40 yang satu magazine tapi bakal jatuh juga menyisakan Rahmat yang mampu ke Rahmat. Menyelamatkan kawan-kawannya yang posisinya juga udah cukup sulit. Termakan zona dari teman-teman Aerowolf yang memang sedang haus poin untuk menempati peringkat pertama. Gimana kalau kita perhatikan juga Rahmat yang deteksi posisinya udah ada satu grapple juga coba digunakan oleh satu player dari Aerowolf. Terlihat satu lagi Rahmat tergocek, harusnya back masuk ke dalam zona. Awas jangan cukup karat. Sulit banget posisinya. Diras begitu aja dan yes, Eternal harus puas di posisi ke-8 dan Guns sisi lain berhasil mendapatkan satu rastis. Tapi Zico pengen layar tereliminasi. Tapi udah jatuh. Ada Onyx di sini. Onyx Ares akan bertemu dengan pemain dari Aura Esports. Zay berhasil dapetin Lau. Guns sudah tereliminasi dan Ares harus puas posisi ke-7. Masih ada Amek. Coba tiarap dengan medical kit. Dimasukin lagi. Deadly udah mulai posisinya terpojokan oleh Mr. Home dengan baretanya. Coba tembak-tembak tapi Lord ternyata berhasil dapetin satu orang maybe dan berharap puas posisi ke-8. Bigetron Beat. Amek juga udah jatuh. Kelvin berhasil dapetin dengan MP5-nya. Zay loncat ke arah Aura Esports. Nyisakan satu aja. Captain Deadly. Will Captain Deadly save the day. Karena kalau gue lihat Deadly juga ada cukup sulit posisinya dan dia harus puas di posisi ke-5 Aura Esports. 4 tim 12 pemain benar-benar terjadi team fight di mana-mana. Mulai itu dari DG Eternal bersama dengan Aerowolf sampai sekarang Red Bull Rebellion bahkan Island of God yang sebenarnya dari tadi nggak kita lihat benar-benar dapetin cicil-cicil 1 poin kill ke arah Bigetron dan juga tim-tim lainnya. Ini dia EVOS yang sempat dari tadi tidak terspot kamera langsung berhasil memakan korban dengan pelontaran yang dimiliki oleh seorang Mr. 05. Bakalan coba dicari sisa player dari musuhnya. Maju ke depan dengan Global. Abu dengan cukup percaya dirinya bersiap langsung melawan dengan double barrelnya. Nyaris miss tapi tidak juga karena Abu dengan percaya dirinya berhasil mendapatkan satu. Ada Black juga yang mencoba mengcover. Berhasil dapetin Abu. Begitu saja turun dulu ke bawah. Coba regroup. Udah nggak mungkin ketolong Abunya. Coba tembak dengan satu pertolongan yang baik juga dari Mr. 05 dengan SKS-nya. Tapi Aira Black pun berhasil selamat dari genggaman pemain EVOS. Kelvin udah terlihat terdeteksi. Coba tembak aja
saja dari arah atas. Oh my god, posisinya nggak ngenakin untuk Red Bull Rebellion. Tapi lebih nggak enakin lagi untuk EVOS karena EVOS sekarang sudah ada di luar zona. Ya, yang mana kali ini benar-benar gue rasa dari Black sendiri udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dari EVOS mereka juga benar-benar harus masuk ke dalam zona. Tapi nggak perlu khawatir, karena Glue Wall yang dimiliki sama Mr. 05, resource-nya udah lumayan banyak. Glue Wall ada 7, harus ya dia bisa sih untuk masuk ke next circle. Dan ada grapple hook gun juga yang dimiliki. Gila, ini Mr. 05 masih memastikan posisi kematiannya Black tadi. Kalau gue lihat dia grapple hook ke arah atas. Lihat dulu ya. Nah kan, bener aja. Bener aja. Langsung diculik begitu saja, mengisahkan 3 tim saja. Kalau kita perhatikan sudah ada Mr. 05 bakalan masuk ke zona berikutnya, di mana depan udah ada teman-teman dari Land of God bersiap aja masuk ke dalam zona. Masih ditungguin aja oleh Red Bull Rebellion. Yang mana kalian dari RBR juga benar-benar kesisa 2 orang, tapi Mr. Home juga udah ngamanin next circle berikutnya, bahkan lebih gampang lagi pastinya. Tapi kali ini kita nggak akan tahu karena zonanya juga udah mulai jalan. Bahkan Lord kali ini udah bakal langsung masuk ke next circle berikutnya. Oke, bakal coba di firing begitu saja dari arah kejauhan. Lord bersamaan dengan Red Bull Rebellion, Kelvin dan juga Mr. Home yang tersisa mencoba menyelamatkan dirinya. Sudah firing cukup sulit dari arah Land of God. Kenzo berhasil dapat 1 Lord. Bakal coba di firing. Satu lagi. Masih mencoba menjual beli serangan ke arah Red Bull Rebellion. Masih firing terus, maju ke depan. Lagi-lagi berhasil selamat Henze, tapi di belakang udah ada teman-teman dari EVOS Esports bersiap mengaum di game kalah hari. Dimana kita tahu seperti biasa kalah hari cenderung milik EVOS. Terlihat 4 orang lengkap Mr. dari EVOS. Bakal coba melakukan jump. Pinter banget. Maju ke depan. Dimana Henze akhirnya tumbang. Coba loncat. Mr. Home berhasil dapat 1. Kenzo cukup sekarat sedikit lagi. Coba loncatin. Mr. Home. Will Mr. Home melakukan clutch play. Langsung loncat-loncat. Refleks luar bagus banget nih. Tapi masih dengan cukup percaya dirinya. Dan ternyata itu dia hasil dari kepercayaan diri Red Bull Rebellion. Mr. Home dan juga Kelvin berhasil meratakan EVOS Esports yang 4 orang utuh. Itu bener-bener dari Red Bull Rebellion. Dia punya kekuatan yang bisa baik banget. Dia juga punya timing yang bagus karena dia bener-bener tahu kalau dia nanti posisi dari Island of God dan dia tahu ada EVOS dari kanan.